Mujaddid Media. Assalamualaikum, sahabat Mujaddid Media, rahimakumullah. Salah satu di antara tanda hari kiamat sudah dekat adalah banyaknya terjadi kekacauan dan peperangan. Juga munculnya banyak fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, yang membuat mereka terpecah belah. Sebagian besar fitnah yang menimpa kaum muslimin muncul dari arah timur, dari arah keluarnya tanduk setan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, jadikanlah daerah Syam itu penuh berkah bagi kami. Jadikanlah daerah Yaman itu penuh berkah bagi kami." Beberapa orang sahabat beliau yang ketika itu hadir di sana berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan pula daerah kami Najd agar dipenuhi berkah." Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperhatikan permohonan mereka. Setelah mereka memaksa beliau sampai 3 kali, maka Rasulullah berkata bahwa di Najd akan muncul keguncangan fitnah-fitnah, dan di sana pula munculnya tanduk setan. Lalu di manakah letak Najd yang disebut sebagai negeri tanduk setan itu? Dan fitnah apa yang terjadi di Najd? Mari simak penjelasannya dalam video ini. Secara bahasa, Najd adalah tanah yang tinggi. Najd itu berada di sebelah timur. Siapapun yang berada di Madinah, maka Najdnya adalah pedalaman Irak dan sekitarnya. Itulah sebelah timur Madinah. Asal kata Najd adalah tanah yang meninggi. Demikian penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani yang mengutip pendapat Al-Khattabi. Dari pemahaman ini, tentu tafsiran letak Najd menjadi banyak. Bahkan Yaqut al-Hawawi, seorang geografi muslim, menyebutkan ada 12 tempat Najd yang pernah dikenal oleh orang Arab. Meskipun saat ini Najd dijadikan nama sebuah tempat di negara Arab Saudi. Pertanyaannya adalah, apakah Najd yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis kemunculan tanduk setan, Najd berada di Arab Saudi atau daerah Najd yang lain? Ibnu Absir, seorang sejarawan terkenal abad ke-12, mengatakan nama Najd diberikan untuk daerah di luar Hijaz yang mengarah menuju Irak. Pendapatnya ini sesuai dengan mayoritas ulama ahli hadis pada masa klasik, bahwa Najd adalah Irak. Dijelaskan dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah sholat fajar, kemudian beliau berpaling ke arah kaumnya dan berkata, "Ya Allah, berkahilah Madinah kami, dan berkahilah Mud kami, dan Syok kami. Ya Allah, berkahilah Syam kami, dan berkahilah Yaman kami." Kemudian berkata seorang laki-laki dari Irak, "Juga kami, wahai Rasulullah." Kemudian beliau menjawab, "Sesungguhnya di sana muncul tanduk setan, dan bergejolaknya api fitnah." Salim bin Abdullah bin Umar, seorang ahli fikih dan juga cucu dari Umar bin Khattab, berkata, "Wahai penduduk Irak, alangkah seringnya kalian bertanya tentang masalah-masalah sepele, dan alangkah beraninya kalian menerjang dosa besar. Saya mendengar ayahku Abdullah bin Umar mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya fitnah datangnya dari arah sini." Beliau sambil mengarahkan tangannya ke timur. Dari situlah muncul tanduk setan. Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam fatwanya, diketahui bahwa di Kufah atau Irak terjadi fitnah dan perpecahan yang telah ditunjukkan oleh dalil dan kesepakatan ulama. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapatlah kita simpulkan bahwa Najd pada hadis tanduk setan adalah Irak. Dan inilah pendapat yang paling kuat, yang disepakati para ahli hadis, baik ahli sejarah maupun ahli bahasa. Jika negeri tanduk setan mengarah di daerah Irak, lalu apakah yang dimaksud dengan tanduk setan itu sendiri? Maka negeri tanduk setan yang umumnya disepakati mayoritas ulama adalah fitnah besar yang mengakibatkan terjadinya kekacauan, yang disebabkan bisikan setan di tengah-tengah manusia. Ibnu Abdul Bar, seorang ulama ahli hadis, ahli fikih, dan ahli sejarah, mengatakan Allah Maha Tahu terkait alasan Nabi menunjuk ke arah timur tentang fitnah.
Fitnah terbesar sekaligus terpenting adalah syahidnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan itulah alasan dibalik perang Jamal dan perang Siffin. Mengingat persoalan ini berasal dari timur. Kemudian Khawarij muncul dari tanah Najd Irak dan daerah-daerah sekitarnya. Fase waktu fitnah yang terjadi di Irak terbagi atas 3 masa. Fitnah di masa lalu, fitnah di masa sekarang, dan fitnah di masa yang akan datang. Pertama, fitnah di masa lalu. Termasuk fitnah di sini adalah perang Jamal. Perang Jamal adalah perang yang terjadi di Basrah, Irak pada tahun 656 Masehi antara pasukan yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang berpihak kepada Aisyah yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya khalifah terdahulu, yaitu Utsman bin Affan. Selanjutnya adalah tragedi Karbala. Tragedi Karbala adalah terbunuhnya Husain cucu Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya melawan pasukan dari Kufah. Yang terakhir munculnya kelompok Khawarij. Khawarij sebelumnya adalah pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Ciri Khawarij adalah mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka, walaupun orang itu adalah muslim. Kelompok Khawarij muncul untuk pertama kali di Harun, sebuah desa yang terletak di kota Kufah di Irak. Semua itu merupakan fitnah yang memecahkan kaum muslimin. Yang kedua, fitnah di masa sekarang. Saat ini Irak menjadi kawasan yang penuh pergolakan. Peperangan dan konflik tidak henti-hentinya melanda negeri 1001 malam itu. Setelah diinvasi Amerika Serikat, negara yang pernah lama dikuasai Saddam Hussein ini terjebak dalam perang saudara dan terorisme lainnya. ISIS di Irak juga termasuk fitnah bagi umat Islam. ISIS membuat konsep jihad menjadi rancu, bahkan sering banyak disalahpahami. Jihad tiba-tiba selalu dikait-kaitkan dengan terorisme, sehingga setiap kali orang mendengar kata jihad, yang timbul malah kebencian. Yang ketiga, fitnah di masa yang akan datang. Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidak akan tiba hari kiamat hingga sungai Eufrat menampakkan timbunan emas. Manusia saling membunuh karenanya, dan setiap 100 orang terbunuh, dari 99 orang, setiap orang dari mereka berkata, "Semoga akulah yang beruntung." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah sungai Eufrat surut dan muncul gunung emas, selanjutnya peperangan dahsyat pun akan timbul untuk memperebutkan emas-emas tersebut. Akhirnya akan timbul banyak korban, karena orang-orang saling membunuh. Sungai Eufrat adalah sungai yang melintasi Irak. Selain itu, ketika menjelaskan hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj, para ulama menafsirkan bahwa mereka akan muncul di daerah perbatasan antara Irak dan Suriah. Jika benar bahwa yang dimaksud Najd adalah Irak, maka kita tidak boleh menetapkan celaan dan kecaman kepada pribadi-pribadinya, karena tidak otomatis semua penduduk negeri tersebut menjadi tercela. Bumi tidak mensucikan atau mengotori individu. Begitu indah apa yang dikatakan oleh 2 orang yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, yaitu Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Karena cintanya Salman kepada Abu Darda, beliau menginginkan saudaranya tersebut pindah bersamanya ke Syam, sebagai daerah yang kerap dipuji oleh Rasulullah. Lalu Abu Darda menjawab, dengan jawaban yang sangat bijak, "Sesungguhnya tanah yang disucikan tidak dapat mensucikan siapapun. Yang bisa mensucikan seseorang adalah amalannya." Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.